Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani dari Manajemen 3D dengan NPM 1170202127. Ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Retail dengan materi Ruang Lingkup Bisnis Retail. Ruang lingkup bisnis retail. Pengertian retail. Retailer berasal dari bahasa Perancis yang artinya memecah atau memotong menjadi bagian yang lebih kecil. Retail sendiri secara umum artinya semua kegiatan yang terkait dengan upaya untuk menambah nilai barang dan jasa yang dijual secara langsung kepada konsumen akhir dan untuk penggunaan pribadi, bukan penggunaan bisnis. Kemudian ada paradigma retail tradisional dan paradigma retail modern. Paradigma retail tradisional, pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional, menekankan pada apa yang bisa disiapkan oleh pengusaha, tetapi kurang berfokus pada bagaimana kebutuhan konsumen tersebut. Pada paradigma retail modern, pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep pengendalian retail lebih ditekankan dari sisi pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Kemudian, perbedaan paradigma retail tradisional dan paradigma retail modern. Retail tradisional kurang memilih lokasi, tidak memperhitungkan potensi pembeli, jenis barang dagang tidak terarah, tidak ada seleksi merek, kurang memperhatikan pemasok, pencatatan penjualan sangat sederhana, kekuatan per produk tidak dievaluasi, arus kas tidak terencana, pengembangan bisnis kurang terarah. Pada retail modern, pemilihan lokasi ini sangat diperhatikan. Potensi pembeli diprediksi dan terus dievaluasi. Jenis barang berfokus dan disesuaikan dengan target pasar. Seleksi merek sangat ketat. Ketat melakukan seleksi terhadap pemasok. Penjualan dicatat dan dipelajari. Keuntungan per produk dievaluasi untuk menentukan strategi baruan retail tersebut. Arus kas sangat terencana. Kemudian yang terakhir, pengembangan bisnis sangat terencana. Fungsi-fungsi yang dijalankan retail yang pertama menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Ini artinya pelaku bisnis retail berusaha menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen baik dari segi jenis, merek, ukuran, dan lainnya. Yang kedua adalah memecah. Memecah di sini adalah memecah beberapa ukuran menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen tersebut. Fungsi yang ketiga adalah perusahaan menyimpan persediaan. Di sini artinya retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga pelanggan diuntungkan karena jaminan ketersediaan barang atau jasa yang disimpan oleh retail tersebut. Yang keempat, penghasil jasa. Selain itu, retail juga dapat mengantar produk ke tempat konsumen dengan menyediakan jasa provide service atau pengantaran. Yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan yang memerlukan beberapa barang, pelanggan akan membutuhkan retail. Pembelian salah satu barang ke retail akan menambah nilai barang tersebut terhadap kebutuhan konsumen. Karakteristik dasar retail. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Terdapat 4 unsur yang dapat digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang berguna untuk menggolongkan retail. Yang pertama, ada jenis barang yang dijual. Retail juga dapat dibedakan berdasarkan produk-produk yang dijual. Misalnya, alat olahraga, dinamai sporting goods sport, dapat dibagi lagi jadi alat olahraganya untuk anak-anak, untuk perempuan, dan untuk laki-laki. Yang kedua, perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Perbedaan barang yang dijual adalah jumlah kategori-kategori barang yang ditawarkan retail. Sedangkan keanekaragaman barang yang dijual adalah jumlah barang-barang yang berada dalam kategori barang tersebut. Ketiga, ada tingkat layanan konsumen. Retail juga berada dalam jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Setiap retail mempunyai layanan konsumen yang berbeda-beda. Yang keempat, ada harga barang dagang.
Retail dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang ditawarkan. Karakteristik yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan oleh retail. Yang pertama, penjualan melalui toko. Pada retail yang menggunakan toko untuk pemasaran produknya, jelas bahwa terdapat aktivitas pendistribusian produk dari produsen kepada konsumen melalui retail dan wholesaler. Yang kedua, penjualan tidak melalui toko atau e-retailing adalah salah satu format bisnis yang menggunakan komunikasi dengan pelanggan mengenai produksi, layanan, dan penjualan melalui internet. Karakteristik yang ketiga adalah pengelompokan berdasarkan kepemilikannya. Retail dapat diklasifikasikan pula secara luas menurut bentuk kepemilikannya. Yang pertama, pendirian toko tunggal atau mandiri, yaitu retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. Yang kedua, ada rangkaian perusahaan, retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi. Yang ketiga adalah waralaba atau franchise, retail yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Peluang dalam industri retail. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang pertama ada perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Yang kedua, meningkatnya konsentrasi industri. Hal ini terjadi akibat banyaknya retail yang harus keluar dari format tersebut sebagai dampak persaingan. Yang ketiga, ada globalisasi. Pada awalnya, retail adalah bisnis lokal. Toko dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang tinggal di masyarakat dan memiliki pelanggan yang berasal dari lingkungan tersebut. Sekarang, retail yang berasal dari negara Prancis telah berkembang secara global atau meliputi dunia atau menyeluruh. Peluang bisnis retail di Indonesia. Era sebelum tahun 1960-an, perkembangan retail tradisional yang terdiri atas perdagangan independen atau tidak terikat. Yang kedua, tahun 1960-an. Era perkenalan retail modern dengan format department store ditandai dengan dibukanya gerai retail pertama, yaitu Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Yang ketiga, tahun 1970-an sampai 1980-an. Era perkembangan retail modern dengan format supermarket atau department store ditandai dengan hadirnya retail modern seperti Matahari, Hero, dan Ramayana. Pada tahun 1990-an, era perkembangan convention center yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan minimarket seperti Indomaret. Selain itu, pertumbuhan departemen store kelas atas yaitu dimasukinya Sogo, Metro, Seibu. Terdapat juga pertumbuhan format cash and carry, yaitu dengan berdirinya Makro diikuti retail lokal seperti Alfamart. Tahun 2000 sampai 2010, era perkembangan hypermart dan perkenalan e-retailing. Era ini ditandai dengan berdirinya Carrefour sebagai hypermart yang memperkenalkan e-retailing yang berbasis pada penggunaan internet. Faktor yang mempengaruhi perkembangan industri retail. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah faktor penunjang pertumbuhan industri yang terutamanya adalah faktor pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Jadi, setiap penduduk Indonesia ketika pendapatan per kapitanya naik, pasti akan daya belinya juga naik. Yang kedua ada demografi. Demografi ini adalah peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Jadi semakin banyak penduduk Indonesia, maka pastinya semakin banyak juga daya beli mereka. Yang ketiga adalah sosial dan budaya. Di sini terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Makasih. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.